Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabbi syurah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayuhat tulab wa talibat, sabahal khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk materi yang pertama. Kita akan belajar tentang balaghah, fasahah, dan uslub. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah yang pertama, memahami konsep balaghah, fasahah, dan uslub. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan balaghah, fasahah, dan uslub. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan tentang konsep balaghah, fasahah, dan uslub. Dan yang terakhir adalah membuat peta konsep tentang balaghah, fasahah, dan uslub. Inilah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang al-balaghah. Apa itu balaghah? Balaghah adalah ta'diyatul ma'nal jalil wadihan bi'ibarah sahihah fasihah. Laha fi nafsi atharun khallad ma'a mula'amah kulli kalamin lil mawtin alladhi yuqalu fihi wal ashkhas alladhina yukhatabun. Balaghah adalah menyampaikan makna yang luhur secara jelas dengan menggunakan ungkapan bahasa yang benar dan fasih. Ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang menyentuh jiwa dan disampaikan sesuai dengan situasi, tempat, dan waktu, serta kondisi mukhatab atau orang yang diajak bicara. Nah, dari definisi balaghah ini dapat kita pahami bahwa ada dua aspek utama dalam balaghah. Aspek yang pertama adalah makna, kemudian aspek yang kedua adalah kalam. Nah, makna ini adalah lapis dalam, artinya adalah sesuatu yang terdapat di dalam pikiran mutakallim atau sesuatu yang terdapat di benak orang yang berbicara. Ini adalah makna lapis dalam. Kemudian aspek yang kedua adalah kalam. Ini adalah lapis luar. Artinya adalah ujaran atau ucapan yang diungkapkan oleh mutakallim untuk menyampaikan makna. Itu adalah kalam. Inilah aspek utama dalam balaghah, yaitu makna dan kalam. Baik, selanjutnya apa itu makna? Makna adalah ide atau gagasan atau tujuan berbicara yang dimaksud oleh mutakallim sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi di dalam balaghah, suatu kalam dapat dilihat dari segi tujuannya. Apakah sekadar memberitahu sesuatu atau untuk mengajak atau punya maksud lain, ya, selain mengajak bisa membujuk, bisa menyuruh, memuji, dan sebagainya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, makna ini harus bersifat jalil, harus bersifat luhur, mulia, indah, dan etis. Apabila makna ini tidak bersifat jalil, tidak etis, maka makna tersebut akan kehilangan nilai balaghah. Makna tersebut akan dapat merusak nilai balaghah. Nah, makna yang jalil ini harus disampaikan wadihan. Harus disampaikan dengan jelas dan mudah difahami agar mukhatab atau orang yang diajak bicara tidak salah paham. Nah, makna yang jalil dan wadih ini harus disampaikan dengan ibarah sahihah fasihah, dengan ungkapan yang benar dan fasih. Artinya, ungkapan tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, harus sesuai dengan nahwu, shorof, mufradat, dan sebagainya.
Kemudian ungkapan tersebut juga harus memiliki nilai fasohah. Nah, nanti akan kita bahas tentang fasohah setelah ini. Kemudian ungkapan tersebut juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nanti kita juga akan bahas poin yang ketiga ini dalam pembahasan uslub. Nah, apabila suatu makna disampaikan dengan jelas, kemudian dengan ungkapan yang benar dan fasih, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, memiliki nilai fasohah, kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi, maka akan menimbulkan atharun khallabun, akan menimbulkan efek psikologis dan artistik atau keindahan yang dapat menggerakkan jiwa mukhatab sehingga ia memberikan tanggapan atau respon berupa perkataan atau perbuatan. Inilah konsep dari balaghah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang fasohah. Nah, bicara soal fasohah, ini erat kaitannya dengan balaghah. Dari definisi balaghah yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa persyaratan ujaran itu bernilai balaghah adalah ujaran tersebut harus memiliki nilai fasohah. Nah, apa itu fasohah? Fasohah adalah az-zuhur wal bayan. Fasohah itu menurut bahasa artinya jelas dan terang. Jelas maksudnya adalah memberi penjelasan atau sifatnya informatif. Dan bayan maksudnya adalah kata-katanya tidak sulit untuk diucapkan. Nah, menurut para ulama balaghah, fasohah ini identik dengan ikhtiar atau pemilihan kata atau pendiksian kata, sehingga kalam tersebut mampu mengungkapkan makna yang dimaksud oleh mutakallim. Nah, berikut ini adalah kriteria suatu kalam bernilai fasohah atau disebut dengan kalam fasih, kalam yang bernilai fasohah. Apa saja kriterianya? Yang pertama, bentuk kata sesuai dengan kaidah shorof. Kemudian yang kedua, struktur kalimat sesuai dengan kaidah nahwu. Kemudian yang ketiga, mufradat yang dipilih dapat membuat suatu kalam mampu mengungkapkan makna yang dimaksud mutakallim. Kemudian yang terakhir, lafal atau bunyi kalam tidak janggal, asing, atau sulit diucapkan. Inilah kriteria suatu kalam dapat dinilai memiliki fasohah. Ini kriterianya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita akan bicara tentang uslub. Apa itu uslub? Uslub adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengguna bahasa tersebut. Singkatnya, uslub itu adalah gaya bahasa. Tentunya gaya bahasa yang digunakan sehari-hari, ya, gaya bahasa sehari-hari akan berbeda dengan gaya bahasa ketika seseorang sedang pidato atau seseorang sedang melakukan meeting, rapat, dan sebagainya. Nah, maka digunakanlah uslub atau gaya bahasa yang berbeda. Nah, kemudian apa saja kriteria uslub itu? Uslub yang baik adalah uslub yang efektif, yaitu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, bernilai fasohah. Sudah kita bahas tadi masalah fasohah. Kemudian kriteria yang kedua adalah sesuai dengan situasi dan kondisi atau disebut dengan makom. Apa saja yang dimaksud dengan makom? Yaitu tujuan yang diingini oleh mutakallim dari mukhatab dan latar belakang mutakallim dan mukhatab. Kita lihat contoh uslub. Contohnya adalah ketika ada satu ujaran atau ucapan. Contohnya begini. As-sa'atul ana ats-tsalitsah wan nisf. Sekarang jam 15.30. Nah, dalam makom tertentu, dalam situasi dan kondisi tertentu, bisa jadi
maksud ucapan tersebut tidak menyatakan pemberitahuan bahwa sekarang jam setengah 4. Tapi bisa jadi maksudnya berbeda, bukan memberitahu. Nah, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Contoh, jika kalam tersebut dikatakan oleh seorang ustadz di Jakarta kepada seorang muazin, maka kalimat as-sa'atul an ats-tsalitsah wan nisf, sekarang jam 15.30, itu memiliki makna meminta muazin untuk mengumandangkan azan asar. Tentunya kalimat ini akan berbeda ketika dikatakan di waktu Indonesia Timur. Kemudian contoh yang kedua, jika kalam tersebut, yaitu as-sa'atul ana as-salisah wan nisf, dikatakan oleh seorang karyawan atau pegawai kepada temannya yang masih sibuk bekerja, maka bermakna waktu bekerja sudah selesai atau mengajaknya untuk pulang bersama. Nah, inilah yang disebut dengan makom, yang disebut dengan situasi dan kondisi. Memiliki makna yang bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya kira itu penjelasan tentang balaghah, fasohah, dan uslub. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan kita diskusi di timeline kelas. Baik, itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.